amal perbuatan baik. Tafaul itu artinya ya optimis, jangan pesimis jadi orang. Jangan pesimis. Berapapun maksiat yang kalian lakukan, selagi kita masih hidup, selagi masih kita punya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan pernah sedikit pun kalian berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa illa syirik billah. Kecuali syirik. Kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita durhaka, selagi kita taubat benar-benar taubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dengan taubatan nasuha. Bukan hanya taubat maksiat. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Itu STMJ. Sholat terus tapi maksiat jalan. Itu bukan taubatan nasuha. Itu tidak apa-apa, tafaul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya salahuddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bertemu kembali, berkumpul kembali dalam satu acara rutinan, dalam satu acara majelis ta'lim, dzikir, wassalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan malam ini adalah malam pertama daripada tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. 1446 tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan umur beliau ketika hijrah berkisar antara berapa? Umur beliau 53 tahun. Beliau diutus menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Beliau menetap di kota Mekah selama 13 tahun. Otomatis 53 tahun hijrah menuju Madinah, dan di Madinah beliau menetap kurang lebih sekitar 10 tahun lamanya. Dan beliau meninggal pada umur 63 tahun. Kita sudah bersama-sama membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal perbuatan baik kita di tahun-tahun yang sebelumnya dan menghapuskan semua amal buruk kita, tidak mencatat sedikit pun daripada amal buruk kita di tahun-tahun yang sebelumnya, dan dijadikan tahun ini adalah tahun yang bagus, tahun yang baik bagi kita, dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat amal baik. Makanya kalau kita perhatikan tadi di doa yang kita baca ketika di awal tahun, itu salah satu doanya wal'auna 'ala ammarati bis-su'. Insyaallah qad aqbala min asy-syaitani wa awliya'ihi wa junudihi. Wal'aun 'ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su'. An-nafs al-ammarati bis-su'. Karena nafs itu sendiri, nafsunya manusia itu dibagi oleh para ulama menjadi 6 derajat. Nafsu yang paling ringan, bukan yang paling ringan, yang paling rendah derajatnya, itu yang dikenal dengan an-nafsul ammarati bisu. An-nafsul ammarah bisu itu nafsu yang mengajak kita dalam perbuatan keji buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nafsu yang dimiliki oleh rata-rata manusia.
An-nafsul ammaratu bisu. Fa idza tarabba hadhihi an-nafs bi tarbiyatin hasanin, kalau ini nafsu kita didik, kalau ini nafsu kita jaga, naik derajatnya, derajat yang kedua, yaitu nafsul lawamah. Nafsunya masih nafsul lawamah. Kita didik lagi ini nafsu, kita puasa, sunnah kan, puasa akhir tahun sama awal tahun. Puasa akhir tahun, mudah-mudahan akhir umur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Puasa di awal tahun, mudah-mudahan puasa ini menjadikan tanda bahwasanya tahun ini dimulai dengan kebaikan dan akan selamanya menjadi baik. Itu namanya tafaulan. Tafaul itu tidak apa-apa. Tafaul itu kita optimis dengan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak apa-apa. Optimis itu hukumnya enggak apa-apa. Ya juga sama dengan tafaul dengan amal perbuatan baik. Tafaul itu artinya ya optimis, jangan pesimis jadi orang. Jangan pesimis. Berapapun maksiat yang kalian lakukan, selagi kita masih hidup, selagi masih kita punya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan pernah sedikit pun kalian berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa illa syirik billah. Kecuali syirik. Kita enggak sholat, kita enggak puasa, kita durhaka, selagi kita tobat, benar-benar tobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dengan taubatan nasuha. Bukan hanya tobat maksiat. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Itu STMJ. Sholat terus, tapi maksiat jalan. Itu bukan taubatan nasuha. Itu tidak apa-apa. Tafaul dengan amal perbuatan baik, tidak masalah. Nanti kalau kita bahas tafaul, insyaallah di pertemuan selanjutnya, itu ada 3 orang, itu ceritanya ada di dalam hadis Sahih Bukhari, diceritakan 3 orang yang terjepit dalam gua, tidak bisa keluar di guanya. Enggak masalah tafaul dengan amal perbuatan baik kita, enggak apa-apa. Hatta Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ad-Duha, akhir-akhir surat Duha apa? Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadits bi ni'mati rabbik, katakanlah, ceritakanlah kepada orang-orang sebayamu dengan apa-apa yang diberikan kepadamu kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah, tapi jangan digabungkan dengan sombong. Riya yang alhamdulillah masuk masjid ampel, alhamdulillah tadi malam tak kasih tahu ente orang. Anak tadi malam bangun jam 3 malam. Ente orang sik tidur kabeh anak dah. Ente tahu anak ngapain? Nanti lah yuk gak sombong jadi. Kudune emat iki. Nanti tahu anak ngapain? Jam 3 malam. Anak itu sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu. Terus bangunnya jam berapa? Saya bangun jam 1. Wudunya saya itu tahu sunnah-sunnahnya. Semuanya saya lakukan. Itu bukan tahadduts bin ni'mah. Ada istilah tahadduts bin ni'mah, ada istilah kibir, sombong, riya, itu beda. Tahadduts bin ni'mah, kita merasakan nikmat Allah, alhamdulillah. Kita merasa senang. Istilahnya kita kasih tahu ke orang bukan karena kita sombong, bukan, supaya orang tadi niru. Supaya orang tadi mencontoh, itu enggak masalah. Ya, sebagian banyak ya para asatidz, para guru memberikan satu motivasi kepada muridnya dengan menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Itu tidak masalah. Tidak masalah, bukan suatu kesombongan, bukan. Itu suatu motivasi. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidak masalah. Ini lagi awal tahun. Mudah-mudahan awal tahun ini menjadi awal tahun yang baik bagi kita semuanya. Insyaallah semua perbuatan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang setelahnya naik, namanya nafsul mutmainnah. Nafsu yang nomor 3. Mutmainnah itu nafsunya tenang. Dia tidak ngajak kita keburukan, juga nggak ngajak kita kebaikan. Tenang, bisa kita kontrol. Netral.
Terus setelahnya naik nafsu yang ke nomor 4, namanya nafsu radiyah. Nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini nafsunya dia ridho dengan apa yang terjadi. Ridho dengan segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan apapun sudah menjadi nafsu radiyah. Itu nomor 4. Kalau kita tarbiyah nafsu kita lagi menjadi nafsu yang lebih hebat, namanya nafsul mardiyah. Nafsu yang diridhoi. Beda kalau orang cinta sama orang dicintai. Kalau kita cinta sama satu ulama, sama satu orang alim, itu normal. Tapi kalau kita dicintai sama salah satu orang ulama, berarti ada sesuatu dari diri kita yang menonjol sehingga orang alim tadi cinta kepada kita. Begitu juga nafsu. Ini ada nafsu yang ridho dengan hukumnya Allah, ada nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita didik nafsu ini tadi dengan nafsu yang dengan didikan yang terbaik, naik nafsu setelahnya namanya an-nafsul kamilah. Itu nafsunya para anbiya wal mursalin, sempurna nafsunya. Makanya di dalam surat Al-Fajr dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Yang diajak khitab itu nafsul mutmainnah. Diperintahkan apa oleh Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau sudah nafsunya mutmainnah, radiyah, mardiyah, apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsu. Nafsu pun sendiri ceritanya kalau kita mau ceritakan tentang penciptaan nafsu panjang. Baik. Sedikit daripada pembahasan hadis yang kita rutini insyaallah. Ya. Masih dalam hadis ke-29. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Mau enggak tak kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, apa itu? Ada yang pertama as-shaum was-shadaqah wa salatur rajul fi jawfil lail. Ada 3 perkara. Pintu kebaikan. 3 perkara aja, gampang kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama as-shaum, puasa. Puasa. As-shaumu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Shaum yang kalian lakukan itu beda. Puasa, ibadah puasa dengan ibadah sholat itu beda. Kalau kita sholat itu ada gerakannya sehingga orang bisa tahu, oh ini sholat. Mungkin ada sedikit rasa sombong atau riak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita puasa, kita nggak bisa bedakan mana fulan yang puasa, mana yang enggak. Mau itu di siang hari, mau itu di malam hari, nggak bisa kita bedakan mana yang puasa, mana yang enggak. Karena itu puasa itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalas daripada ibadah tersebut. As-shaumu junnatun, kata Rasulullah SAW. Shaum itu junnah. Apa itu junnah? Junnah itu dikatakan oleh para ulama, junnah itu adalah sebuah penjagaan bagi orang yang berpuasa. Penjagaan dari apa? Yang pertama, ada 2 penjagaan. Penjagaan yang pertama, penjagaan daripada syahwat, ya, dijaga. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW sering mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian para pemuda yang punya uang untuk kawin, maka nikahlah. Ya kan? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya menikah itu bisa menutup pandangan kita dari perbuatan yang tidak benar dan juga menjaga daripada kemaluan kita. Faman lam yastati', barang siapa yang tidak mampu menikah karena enggak punya uang, fa alaihi bis-shaum, maka orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa yang kita lakukan itu bisa mengurangi daripada syahwatnya kita. Itu makanya dianjurkan puasa. Tapi puasa nggak cukup sekali. Puasa, makanya kata Rasulullah SAW, afdhalus shaum shaumu akhi Daud. Puasa yang paling afdal itu puasanya akhi, saudara saya, ya Allah, Nabi Daud.
Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Satu hari puasa, satu hari enggak. Satu hari puasa, satu hari. Kita mah enggak. Setahun satu hari puasa, sisanya enggak. Kita mah sholat enggak, sholat. Beda. Itu as-shaumu junnatun. Puasa. Puasa. Usahakan puasa. Kalau nggak bisa, seminggu 2 kali nggak bisa, seminggu sekali. Seminggu 2 kali Senin Kamis, oh nggak bisa, seminggu 2 kali, minimal sekali. Puasa Senin aja. Oh nggak bisa, puasa Kamis aja. Banyak kata Nabi SAW, kenapa kok Nabi puasa Senin? Oh li'annahu yawma wulidtu fi. Karena hari itu saya dilahirkan. Uhibbu an yakuna sha'iman. Saya senang ketika berpuasa. Terus ditanya Nabi SAW, kenapa kok puasa Kamis? Iya, saya puasa Kamis li'anna a'mal ummati, karena amalnya umatku itu dalam 1 minggu diangkat ketika hari Kamis. Wa uhibbu, kata Rasulullah SAW, aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya disunnahkan puasa Senin Kamis. Kalau nggak bisa puasa Senin, ya Kamis. Kalau nggak bisa Kamis, ya Senin. Oh nggak bisa, minimal sebulan 3 kali. Namanya ayyamul bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Ikut hijri ya, bukan ikut bulan syamsiyah. Ikut hijriyah, qamariyah. 13, 14 sama 15. Kalau bisa sama ayyamus sud, tanggal 28, 29, 30. Oh nggak bisa, saya tidak biasa puasa. Minimal puasa-puasa sunnah dalam setahun itu dilakukan. Puasa Yom Arafah, ada puasa Asyura, Tasu'a, Asyura. Ada puasa namanya Sit min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa setahun yang dalam setahun cuma sekali aja. Itu minimal dilakukan. Jangan kita ini cuma merasa cukup dengan perbuatan wajib. Sholat 5 waktu bangga. Puasa Ramadan 30 tak bolong bangga. Itu bukan kebanggaan, sama sekali bukan kebanggaan. Karena itu memang kewajiban. Kita kerja sama satu orang. Kerjanya kita memindahkan barang 10 barang dari sini ke sini. Itu misal 1 hari. Ketika kita selesaikan pekerjaan kita 10 ini, kita bangga. Buat apa bangga? Kalau kita bisa menyelesaikan 12 barang, baru nanti sama pemiliknya, sama bosnya dikasih upah lebih. Bangga kita. Tapi kalau memang kewajiban kita 10, terus kita bisa memindahkan 10, buat apa bangga? Begitu juga ini pun. Dan yang kedua, as-shadaqah. Kata Rasulullah SAW, ini jalan-jalan gampang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-shadaqah. Katakan shadaqah tudfi'ul khati'ah. Shadaqah yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa kita. Shadaqah. Dosa yang bagaimana? Dosa itu ada 3. Ada shaghair, ada kabair, ada tabi'at. Shaghair itu dosa-dosa kecil antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kabair itu dosa-dosa besar antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, at-tabi'at, itu dosa kita kepada sesama manusia. Sedekah itu bisa menghancurkan daripada dosa yang mana? Yang shaghair aja. Kita sedekah itu bisa menghapuskan dan menghanguskan dosa-dosa kecil. Tapi kalau kabair tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat. Kita punya dosa kabair. Contoh dosa kabair apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Qati'ur rahim, memutuskan tali persaudaraan. Itu semuanya dosa-dosa besar. Minum minuman keras itu tadi. Itu semuanya dosa-dosa besar. Bagaimana cara menghapuskan daripada dosa-dosa besar? Dengan bertaubat. Tapi dengan taubat, dengan istilah taubatan nasuhah. Ini baru kehapus. Adapun tabiat, dosa kita sesama manusia tidak bakal bisa diampuni hatta antara kita. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tidak bisa mengampuni kalau kita nggak minta langsung dari orang yang kita zalimi. Makanya selalu dihati-hati dosa antara sesama manusia. Dosa sesama manusia selalu
selalu dihati-hati. Karena hatta ba'dal maut, walaupun setelah meninggal, dosa tersebut tidak akan hilang. Termasuk salah satu daripada dosa sama manusia adalah al-ghibah. Ngerasain nih kita, kok dikit fulan ini. Ini termasuk dosa sama manusia. Bagaimana cara kita minta maaf? Nggak cukup kalau cuma kita bilang, kan nggak rasanya ya, terus aku seporono aja. Nggak cukup. Kata mazhab Imam Syafi'i, cara untuk kita meminta maaf harus kita ceritakan apa yang kita rasani. Kita ngerasainnya apa sama orang itu tadi, harus kita ceritakan. Kalau cuma kita bilang, alafu ya, aku mau ngerasani, wis ampunono, wis maapono, apa wis salah. Konru, dah kan maaf ya. Wis gak usah diceritain wis kirim salam. Saya 7 turunan musuhan. Alhamdulillah itu menurut mazhab Imam Syafi'i tidak bisa dimaafkan dosanya al-ghibah kecuali jika kita ceritakan apa yang kita rasani atau kita gunjing orang tersebut. Jadi nggak cukup kalau cuma kita bilang kamu tadi tak ghibah, kamu tadi tak rasani, tidak cukup. Harus diceritakan. Apalagi sampai ghibatul alim, menggunjing orang alim, orang yang mugarrab inda Allah Subhanahu wa taala. Wa amal haqqul adami itu aja dia dengan haqqul adami. Walaupun sudah meninggal. Apalagi kalau sudah meninggal, waliyadzubillah. Kita punya dosa sama satu orang, orangnya sudah meninggal. Kaifa batatlubul afu? Bagaimana kita minta permaafan nanti? Sedekah kata Nabi Muhammad SAW, sedekah tusur tutfi' ghadabur rabb wa tutfi' maitatus su'. Ada 2 jaminan bagi orang yang sering sedekah. Yang pertama, bisa menghilangkan atau memadamkan daripada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bisa menangkal daripada maitah su'ul khatimah. Sedekah, perbanyak sedekah. Ditanya, sedekah ini apa sih? Apa yang dimaksud sedekah itu? Dijawab oleh para ulama, sedekah itu enggak harus uang. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal perbuatan baik kita ajarkan sama satu orang itu sedekah. Itu sedekah. Kita berbuat ajar baik, ayo belajar sini. Kamu tak kasih hukum ini. Dia mengerti hukum tersebut, itu termasuk sedekah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, afdhalus sedekah al-miyah. Sedekah yang paling hebat, yang paling bagus, ngasih air. Ngasih air sama satu orang. Man saga musliman sagallahu fil akhirah. Bahkan siapa yang memberi satu minuman kepada orang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia minuman nanti kelak di akhirat. Sedekah. Termasuk ini juga ya bagi bapak-bapak yang sudah beristri. Termasuk juga sedekah setiap yang dinafkahkan oleh lelaki kepada para istrinya. Ini termasuk sedekah. Makanya jangan dibiasakan kita itu dalam keseharian menganggap itu sudah kebiasaan. Jangan. Kita bangun tidur kerja, niatkan, ya Allah saya kerja ini untuk mencukupi kehidupan kita, memberikan istri kita nafkah, memberikan anak kita nafkah, sehingga mereka bisa hidup enak, sehingga mereka nggak minta-minta, sehingga mereka bisa makan dengan cukup, bisa minum dengan cukup. Kita berikan mereka tempat tinggal, kita berikan mereka tempat tidur, kita berikan mereka pakaian, sepatu dan lain sebagainya. Niatkan sedekah. Itu termasuk sedekah yang bisa menangkal daripada maitatus su'ul khatimah. Niatkan sedekah. Macam-macam banyak. Wa afdhalus sedekah yang paling afdal sedekah kepada kerabat. Entah itu sepupu kita, saudara kita, entah itu ponakan kita, entah itu paman kita, entah itu sepupu atau 2 pupu atau itu istri kita dan lain sebagainya. Niatkan sedekah. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, sholatul rajul fi jawfil lail. Sholat malam. Jangan remehkan keutamaannya sholat malam. Sholat malam itu walaupun 2 rakaat, walaupun kita cuma bangun 10 menit sebelum subuh, bangun 10 menit sebelum subuh, ambil air wudu, sholat 2 rakaat.
Wis salat 2 rakaat tok ae wis, aja koyo wong biyen-biyen 1000 rakaat wis gak mampu sampe. Atau ihanu 1000. Gak kira mampu. Ngomong itu ae soro 1000. Lho, 1000. Lho. Kurang dilakoni padahal. Wis ngurungono 1000. Aja nang la ilaha illallah wis. Ping 50. Mbok cake 50. Padahal nek dilakoni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. 10 menit tak sampai. Nek dilakoni. Pembiro. La ilaha illallah ping 1000. Malam ini kayak sekarang malam ini di tahun baru dianjurkan menulis Bismillahirrahmanirrahim kan? Berapa? 113 kan? Sama Ar-Rahman berapa? Ar-Rahman 50 sama Ar-Rahim 50 ya kan? Lu 113. Wis ngene wae wis nulis sepisan tak fotokopi biasa. Tak fotokopi ping 111. Wis males nulis 111. Padahal kalau ditelateni, ditekuni, nulis pelan-pelan, sampai setengah jam selesai. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Nggak sampai 10 menit selesai. Nulis Ar-Rahman pertama apik, Ar-Rahman. Sengket-sengket roe wis gak ono. Lurus roe lurus ngene tok. Hae ngene tok. Mimi mek titik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini kebanyakan malas. Malasnya kita ini kalau dikumpulkan itu 99,9% malas. Malas kita ini. Makanya dalam suatu ulama mengatakan himmatul rijal tuhdimul jibal. Himmahnya lelaki itu bisa menghancurkan gunung. Freeport, apa Freeport? Hancur tak ya? Bolong tengah. Tidak duit emas. Kita orang enggak, soalnya apa? Kita orang kenapa sih malas? Kita orang ini karena tidak pernah ditampakkan pahala yang dilakukan ketika sholat malam, makanya kita malas. Coba ditampakkan, lihat para ulama. Mereka mengatakan, "Lau 'alima syakhs bima fil iwadat la atauhu walau habwan atau iwadat." Yang habis riaya biasanya sonjo-sonjo. Habis riaya itu sonjo-sonjo. Wat-watan itu. Itu kata para ulama, kalau kita tahu hikmah, kalau kita tahu sir yang ada dalam ibadat, kita akan datang walaupun merangkak. Mereka melihat sir-sir itu tadi. Mereka tahu mata kita banyak hijab. Setiap kita maksiat yang kita lakukan, hijab. Semakin tebal hijabnya, sehingga kita nggak ngelihat apa-apa. Hati kita gosip, hati kita keras, tidak lunak. Coba kita introspeksi diri. Kapan kita terakhir nangis karena perbuatan kita? Nangis bangun tengah malam. Kapan? Talin tengah malam. Alarm muruk tulisannya delok bal-balan. Delok bal-balan. Prancis Portugal win. Hah? Apa? Spanyol ambil apa ini? Jerman. Spanyol Jerman. Tangi langsung delok TV. Subhanallah, ada iso ngantuk. Ke rumah ada langsung. Terus gini. Engkau jurhat ini apa? Stilut wae itu wae. Engkau setengah jam tangi jam 6. Tangi jam 6 apa? Kepanasan. Karena AC ini mati. Gimana kita caranya supaya dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Yang ada di pikiran kita, oh gampang ku nek tuwa wae, ku nek tuwa lah kita orang wis gak kepikiran bal-balan. Sampai iso jamin umur piro? Beli berapa umur itu? Siapa yang bisa jamin? Kemarin di haji ada sekitar 1.500 orang yang meninggal ketika haji. 1.500. Itu semuanya 1.500 orang itu ketika mereka berangkat, mereka punya angan-angan atau hayalan ketika pulang nanti mau
ngapain, mau ngapain. Itu 1.500 semuanya punya hayalan seperti itu. Tapi mereka tahu, nggak ada yang tahu. 1.500 orang meninggal. Padahal semuanya dari 1.500 itu punya hayalan nanti kalau pulang, oh tak kasih hadiah ke fulan. Nggak ada yang tahu. Dan itu qiyamul lail. Usahakan qiyamul lail walaupun sedikit, walaupun 10 menit 2 rakaat, walaupun bangun, kita orang nggak bangun dari tidur, ambil air wudhu sebentar tuh, nggak usah sunnah ini wajib doain. Muka, tangan, rambut, kepala selesai. Terus tidak ada sunnah kuping ini. Turu di kamar mandi kok. Di dokter kamu tuh apa? Turu di kamar mandi. Sembayangnya cok suwe-suwe. Ayo, mari Al-Fatihah langsung pikiran loro, ndak kulhu langsung inna ataina. Kalau dolin amin langsung kulhu apa inna ya? Wis inna ataina dhisik wae wis mari ngono kulhu. Kadang wis maca kulhu tak apa wis kulhu maneh. Wong kulhu ping 3 iku lho kaya Quran. Dalile wong sing males ya. Kulhu maca ping 3 kaya sak Quran. Kon maca Al-Fajr, maca apa ya? Maca Al-Mursalat. Aduh. Kulhu ping 3 kaya Al-Quran. Dalile wong males ya. Nah, usahakan dimulai dari kecil. Makanya termasuk salah satu tarbiyah itu tarbiyahnya orang dulu itu ya. Kalau mendidik anak kecil, mereka bangunin anaknya di jam 3 malam. Dibangunin aja. Enggak diajarkan sholat, enggak dibangunin. Disuruh dibangunin. Nanti 3:30 ditidurkan lagi. Besoknya gitu lagi, dibangunin. Jam 3 dibangunin. Masih kecil anaknya, umur paling 4-5 tahun, 6-7 tahun, dibangunin. Tapi tidak disuruh sholat, dibangunin aja. Mungkin ngelihat orang tuanya sholat, mungkin dikasih makan, mungkin apa, pokoknya nggak dikasih tidur setiap hari. Nanti lama-lama umur 10 tahun, otomatis jam 3 bakal bangun. 10 tahun sudah dibiasakan yang namanya tahajud. Namanya tahajud, dibiasakan dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang mau kapan lagi? Ya. Kalau kita nggak bisa ajarkan kepada anak kita, insya Allah yang kita ajarkan kepada anak kita itu sebagai amal jariyah kita nanti kalau dia milik kiamat. Nah, kemudian sedikit juga daripada pembahasan fikih ya.